الفاتحة من التقوى ومن الرسول وعلى آله الرسول وعلى آله وصحبه إليه شيخنا ومعلمنا وأساتذتنا وأساتذتنا وأئمتنا وأشهدنا الحمد لله أن الله يعود علينا من بركاته خصوصا المعلمين والمسلمين وقرانتهم في الدين الآخر من الذين والسلام إلى حضرة المؤلفات والمعاصرين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali bisa dipertemukan, kemudian kita sempurnakan syukur tadi dengan menyampaikan salam dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita membahas tentang Kitabul Aqiqah. Silakan yang membaca. Santri lama kalau boleh, santri baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Aqiqah. Wal masyhur bi usul hadzal kitab yahtasiru fi sittati abwab. Al-awwal fi ma'rifati hukmiha, was-tsani fi ma'rifati mahalliha, was-tsalits fi ma'rifati man ya'aqu anhu wa man yu'aqu anhu. Ar-rabi' fi ma'rifati waqtiha wa haram musuki. Al-thalits fi sinni haram musuki wa sifatihi. As-sadis fi hukmi waqtiha wa sa'ili adwaiha. فأما هي فنهج طائفة منهم ظاهرية إلى أنها واجبة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة، وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها إنه Oke, lanjut. Terserah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahullah bila ingin ta'arudul maqumil antari fi hadzal bab. Wa dzalika anna hadza ila hadisi sama wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin yantahannun bi aqiqatihi tubahu anhu yawmasa bihi wa yumatu anhu al-adab. Ayat tadi al-wujubah wa dzalika qauli alaihi wasallam wa qad su'ila anil aqiqati faqala la uhibbu al-uquqa wa man wulida lahu waladun fa ahabba ayyan tuqa an waladihi falyaqal yang tadi an-nadbat awal ibadatan paman kanna minhu adabbat qala al-aqiqatu sunnatun wa man fahima al-ibadata qala laisat bisunnatin walakatin wa hawajat al-hadisaini Abu Dawud wa man akhadha bi hadisi samurata al-jabana. Coba dijelaskan siapa, tunjuk. Bab pertama, al-babul awal fi ma'rifati hukmiha. Yang
pertama menjelaskan tentang kitab akikah. Perkataan yang meliputi dengan segala asal daripada ini kitab itu terbagi atas 6 bab. Jadi pembahasan kitab akikah ini ada 6 bab. Yang pertama itu mengenal tentang hukum akikah. Yang kedua tentang mengenal tempat akikah. Yang ketiga mengenal tentang apa saja hewan yang diakikahi gitu. Siapa yang diakikahi dan berapa yang diakikahi. Yang keempat mengenal tentang waktu pelaksanaan akikah ini. Yang kelima umur bagi yang diakikahi, umur yang hewannya ada. Sifat ini dan ciri-ciri hewannya. Yang keenam mengenal tentang daging dan seluruh anggota-anggota badan hewan tersebut. Adapun hukumnya, maka beberapa ulama berpendapat, dari mereka itu ada ulama Zahiriyah, sesungguhnya hukum akikah itu wajib, dan beberapa lagi bahkan jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat kepada hukum akikah itu sunnah, dan Abu Hanifah berpendapat sesungguhnya akikah itu kada wajib, kada sunnah. Dan sungguh dikatakan bahwasanya hasil daripada mazhab-mazhab tersebut, dan kesimpulannya bahwa hukumnya itu sunnah. Jadi tentang hukum daripada akikah itu, sekelompok mazhab mengatakan bahwa akikah itu wajib. Di antara pendapat atau kelompok yang berpendapat demikian atau wajib itu adalah mazhab Zahiri. Sebagian besar ulama atau jumhur hanya mengatakan sunnah saja. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan kada wajib, kada juga sunnah. Jadi wajib, sunnah, berarti kada wajib, kada sunnah. Kada wajib, kada sunnah itu berarti mubah saja. Alasannya waqad qila inna tahsila madhabihi, ini kepada Abu Hanifah, annaha indahu tatawwu'un, itu hanya tatawwu saja. Tatawwu itu apa? Taqarrub, ya, mungkin itu peristiwa mentaati sesuatu tetapi tidak sampai kepada level sunnah apalagi wajib. Oke, lanjut lagi, sebab ikhtilafihim. Apa tuh sebab ikhtilaf mereka? Sebab perbedaan mereka itu karena bertentangannya mereka memahami pada hadis asal daripada ibadah, yaitu nampak daripada hadis Samurah yaitu perkataan atau yaitu bersabda Nabi Muhammad SAW. Samurah. Ya, terus apa Jarsidin? Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, maka disembelih darinya ketika ia telah hadir di dunia 7 hari. Walimatu anhul adha, dan
yub'adu. Maka dijauhkan dari gangguan-gangguan dengan sebab imbau tadi. Ya, yang tadi wujud, maka hukumnya tersebut itu menunjukkan kewajibannya. Dan nampak juga dari sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya tentang akikah, maka beliau bersabda, aku tidak menyukai akikah. Maka siapa saja yang dihadirkan dengan akikah, maka aku lebih menyukainya, maka aku lebih menyukai. Nah, inilah ahabba wa man wulida lahu waladun, dan siapa yang dapat anugerah kelahiran anak gitu. Ahabba ayyan suka, kemudian ia menyukai untuk melakukan ritual karena kelahiran anak tadi. Falyaf'al, maka lakukan ritual itu. Oke, kita mencoba menerjemahkan dengan bahasa-bahasa akademis ya, mahasiswa levelnya. Jadi jangan lagi di dalam ini bab, jangan lagi pakai di dalam ini bab. Bahasa Indonesia itu ini bab itu kebalik, bab ini ya. Sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama tadi tentang hukum akikah itu. Kenapa? Karena ada ta'arudu mafhumil athar. Ada perbedaan dalam memahami hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang akikah ini. Misalnya salah satunya zahir hadis Samrah. Apa zahir hadisnya? Yang kemudian ini digunakan oleh kelompok Zahiriyah tadi. Adalah sabda Nabi, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya kita ini tergadaikan, tidak akan bisa hidup kita itu lapang kalau belum di gadaian itu. Penggadaian itu pada tidak bisa kembali kepada kita kalau tidak kita tabus. Maka butuh penebusan. Jadi penebusan dosa itu, ini konsepnya agama sebelah sebetulnya, menebus dosa ya. Tapi kita ternyata ada juga murtahanun bi aqiqatihi, itu semacam ya tergadaikan. Ditebusnya dengan cara apa? Dengan akikah tadi. Bagaimana caranya? Tuzbahu anhu yaumas sabi'ihi, disumbalihakan hewan tertentu yang disepakati ulama pada hari ke-7. Gitu kan? Wa yumatu anhul adha, dan dengan itu diharapkan yumatu, dijauhkan dia daripada hal-hal yang bisa menyakitinya, yang mendatangkan bala bagi dia, dan seterusnya. Nah, bagi yang berpendapat atau bagi yang memahami zahir hadis ini bahwa kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tadi, maka mereka itu yaqtadiun al-wujub. Mereka berpendapat dengan hadis ini akikah itu menjadi wajib hukumnya. Ada sunnah lagi yang wajib. Nah, ini pendapat mazhab Zahiriyah. Wa dhahiru qawlihi alaihi salatu wassalam, wa qad su'ila 'anil aqiqati faqala la uhibbul uquq. Sedangkan yang memahami zahir hadis, ketika Nabi ditanya tentang akikah kemudian beliau menjawab, aku tidak menyukai al-uquq. Al-aqiqah itu nama lain daripada akikah. Kalau dalam keterangannya itu kan, dalam footnote-nya itu ka'annahu kariha ismal aqiqati. Seakan-akan Nabi itu mereka suka dengan nama akikah.
Jadi pernah juga Nabi mengatakan la uhibbul uquq. Aku sebetulnya tidak menyukai akikah. Gitu. Tapi ini masih koma. Wa man wulida lahu waladun fa ahabba ayyan suka an waladihi falyaf'al. Tapi kalau siapapun tadi ya bahasanya itu yang mendapatkan anugerah dengan kelahiran anak, kemudian ia ingin mensyukuri peristiwa kelahiran anaknya itu dengan sebuah ritual yang mendekatkan dia kepada Tuhannya, maka lakukanlah, kata Nabi. Nah, ini yang tadi pendapat yang menggunakan hadis ini kemudian melahirkan dua pendapat. Yang pertama an-nadba, yang kedua al-ibahata. An-nadba itu apa? Sunnah, mandub. Al-ibahah mubah, boleh-boleh saja. Nah, faman fahima minhu an-nadba, bagi kelompok yang memahami hadis ini dengan pemahaman sunnah tadi, nadab tadi, maka dia mengatakan al-aqiqatu sunnatun. Maka mereka mengatakan akikah itu sunnah karena memahami hadis ini dengan makna nadab tadi. Ini kan sebetulnya ada dua kemungkinan. Yang pertama jadi Nabi ana la uhibbu al-uquq. Nah, ini kemungkinan dipahami ya karena sini kada menyukai, tapi bukan berarti membenci juga kan. Nah, ini harus kita pahami lah. Ketika kita tidak mengatakan suka terhadap sesuatu, itu tidak sama dengan kita membencinya serta merta. Gitu. Karena beliau hanya tidak suka makan bakso, bukan berarti Sidin membenci bakso. Karena ketujuh, lawan pentol bukan berarti benci lawan pentol, apalagi lawan pamannya misalnya. Ini hanya ada sukanya. Karenanya mungkin lebih suka mie ayam misalnya, atau lebih suka cireng misalnya. Karena cireng itu lebih seksi menurut dia gitu. Ada lah. Nah, maka mereka yang memahami hadis ini tadi itu la uhibbul uquq, hingga situ aja pemahamannya, ini mungkin mubah-mubah saja. Tapi ketika ada fal yaf'al jar Nabi, nah itu ada anjuran di situ, lakukan. Apa ritual yang mendekatkan kita? Ya terserah, bersedekah misalnya kan, maka lakukanlah sedekah. Nah, faman fahima al-ibahata qala laysat bisunnatin wala fardin. Nah, kalau memahami hadis tadi kemudian menyimpulkan bahwa hadis itu hanya dipahami sebatas mubah-mubah saja, maka dia mengatakan akikah itu bukan sunnah, bukan pula fardu, bukan wajib. Wa kharajal haditsaini Abu Dawud. Nah, namun meriwayatkan dua hadis di atas itu, satu perawinya yaitu Imam Abu Dawud. Jadi ada dua. Nah, inilah kenapa kemudian kita kalau memahami hukum Islam itu ngaji fikih itu kata kawal ke kitab hadis. Sementara kan ada orang, kenapa sih merujuknya ke kitab fikih, tidak langsung ke Quran dan Sunnah? Nah, ini buktinya di Sunnah nih. Perawinya sama, pendapatnya dua berbeda. Kalau kita membaca keduanya, kita akan kebingungan dong. Makanya kita dianjurkan merujuk kepada kitab-kitab fikih, karena itu sudah metodenya satu, hasilnya juga satu. Meskipun kalau dalam kajian ya kita yang seperti sekarang itu kan disebutkan ada dua pendapat. Tapi kalau fikihnya misalnya kita baca satu, ya, Fathul Qorib misalnya kita baca, ya sudah itu pendapat ada Syafi'i, terutama Imam Jabir. Siapa pengarangnya Fathul Qorib?
Abu Sujah. Itu bukan syarahnya lah, Fathul Qorib. Abu Sujahnya apa? Takrib bukan? Ya pokoknya itulah, silakan nanti dicari. Waman akhadha bi hadis Samrah aujabaha. Nah, siapa yang memakai hadis Samrah yang terdahulu tadi, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, maka umumnya orang yang menggunakan hadis itu mewajibkan akikah, mewajibkan pelaksanaan akikah. Oke, kita masuk ke bab kedua. Bisa kita satu pertemuan satu judul ya Allah. Sebelum Buan Pian pindah ke asrama yang baru. Nah, ini kena sunyi ambigel nih. Bilanya syariah kena dikumpulkan dengan PKU lainnya. Belum tentu saya dapat mengajar di situ ya. Tergantung. Nah, ini tadi fi ma'rifati mahalliha. Mahal di sini bukan tempat sebetulnya. Mahal di sini objek sembelihan, hewan yang menjadi sembelihan. Ada mahallun, ada mahillun, ada mihallun. Di sini karena tadi dibaca mahalliha, ya bisa saja, bisa juga mihalliha, untuk membedakan dengan tempat tuh. Tadi dibacakan fa inna jumhurul ulama'i ala annahu la yajuzu fil aqifati illa ma yajuzu fil dhahaya min al-azwaji ats-tsamaniyati. Nah, itu apa maksudnya? Dan ada tertib hewan yang berkaitan ini, maka ulama itu berpendapat bahwa apa yang tidak boleh diatur, kecuali apa yang boleh di dalam pembelian. Ini ada di sananya. Ya, azwaj itu apa? Berpasang-pasangan kan? As-samaniyah 8. Apa maksudnya 8 berpasangan itu? Sebetulnya ada 4 hewan. Ketika dia berpasangan jadinya 8. Nah, 4 hewan ini yang disebut dengan bahimatul an'am itu apa saja? Ibil itu apa namanya? Onta. Kemudian baqarah atau bakar, sapi dan yang sejenis lah. Kerbau juga masuk wilayah sapi juga, adangan itu. Nah, kemudian yang 3 ghanam dan kawan-kawannya. Yang keempat tadi apa? Syatun atau syat itu domba, itu bisa istilahnya kibsyun, bisa syatun, bisa maizun, bisa juga apa lagi satu? Ad-da'nun. Jadi banyak istilah untuk domba. Karena domba itu tergantung kadang-kadang penyebutan di wilayah jazirah Arabnya masing-masing. Karena hampir di semua jazirah Arab itu punya daging domba gitu. Jadi domba itu macam-macam ya, masing-masing daerah kan. Tapi sebetulnya sama, biri-biri jadi kita nyoba. Ya Allah. Ada yang wallnya lurus, ada yang terpuntal-puntal, ada yang tanduknya bagus, macam-macam. Nah itu pokoknya jenis-jenisnya 4 itu. Nah, kenapa disebut 8? Karena 4 ini boleh laki-laki, boleh perempuannya. Artinya jadinya 8 itu. 8 itu yang disyariatkan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, jadi karena ini peristiwa sesembelihan juga, maka hewannya pun tertentu. Akikah dan udhiyah atau kurban itu dagingnya atau hewannya sama. Sumber dagingnya itu dari hewan yang sama, yang disyariatkan yaitu 4 tadi: unta, sapi, kambing,
domba. Artinya bilanya kita isi haraguan menjangan misalnya, ya kata kau jadi hewan kurban, padahal kan dagingnya nyaman juga, empuk juga. Ayam apalagi boleh. Biar ayam tuh hitungannya 100 misalnya, tetap baik ada masuk. Kan yang penting sesembelihannya aja, dagingnya dimakan, jujur ya. Cuman ada ketentuan di sini. Nah inilah pendapat jumhur ulama yang azwaj dan tamaniyah. Nah dari yang semuanya ini, Imam Malik fakhtara fiha ad-dha'na. Imam Malik memilih domba yang lebih utama. Ala madhhabihi fit tuhana, di dalam kurban. Jadi akikah ini mengikuti kurban ya. Dia mengikuti kurban. Maka Imam Malik lebih memilih domba dalam hewan kurban itu. Maka otomatis di akikah juga pilihan mazhab Malik ini, mazhab Maliki ini atau Imam Malik ini adalah domba dalam akikah. Waqtalafa qawluhu hal yajzi fiha al-ibilu wal baqaru aw la yajzi. Jadi dalam mazhab Maliki ini hanya mengatakan domba. Lalu mereka terjadi ikhtilaf. Apakah selain daripada domba dan kambing seperti ibil dan bokor tadi kalau disembelih itu dapat pahala atau kada dapat pahala, sia-sia aja kan? Karena bujur niatnya itu ya mungkin sedekahnya dapat pahala, tapi pahala akikah dan pahala berkurbannya itu berpahala kadang itu dapat kada pahala kurban dan pahala akikahnya, atau ini hanya dapat pahala sedekah saja. Wasairul fuqaha'i ala aslihim annal ibila afdalu minal baqari wal baqaru afdalu minal ghanami. Nah, jadi sebagian atau sairul fuqaha, sebagian besar ya ahli fikih pada hukum asalnya mengatakan bahwa unta itu lebih afdal, lebih utama daripada sapi, dan sapi lebih utama daripada kambing. Nah, jadi ikhtilaf mereka di situ ya. Tadi mereka sepakat bahwa hewannya yang 4 hal itu dengan pasangan masing-masing. Tapi mereka berbeda pendapat ketika mazhab Maliki mengatakan masalah keutamaan. Imam Malik mengatakan yang lebih utama adalah domba. Tapi selain mazhab Maliki atau sairul fuqaha di sini katakan bahwa unta lebih utama. Kalau kada unta, sapi lebih utama. Namun kada juga ya kambing dan domba. Coba baca lagi sababu ikhtilafihim. Ta'arudun. Seluruh dalam ta'aruf kasari bihadawani wal qiyas. Karena kasarun hadis Ibn Abbas karena Rasulullah SAW aqwa al-Hasan wa Husain kabusan. Waqaluhu an-jariyah syabun wa al-gulani syabani. Farajahuma Abu Dawud wa al-Qiyas ayat-anha musibun. Wajaba an yakuna a'zamu fiha afdalu qiyasan al-hidayah. Oke, apa tuh penjelasannya? Dan sebab menjadi perbedaan pendapat mereka itu yaitu adanya perbedaan dalam memahami, perbedaan asal dalam opini dan kias. Adapun asal hadis dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW itu mengakikahi Hasan Husain itu domba. Kabshan. Maksudnya domba, maksudnya Hasan Kabshan, Husain Kabshan. Lalu
Jaya untuk perempuan itu satu kambing domba, dan untuk satu anak laki itu 2 domba. Diriwayatkan dua hadis ini oleh Abu. Adapun kias, maka bahwasanya jika itu ibadah di anak akikah. Apanya? Pada anak akikah. Wali annaha ya. Jika itu merupakan satu ibadah, maka haruskan itu adanya ta'zim di dalam hal itu lebih baik biasa atas penyembelihan. Nah, jadi maksudnya begini. Sebab ikhtilaf mereka tadi, apakah domba lebih utama daripada unta dan sapi, gitu kan? Atau unta itu lebih utama daripada sapi dan kambing atau domba? Mereka berbeda pendapat itu karena ada sebab. Apa sebab ikhtilaf mereka itu? Ta'arudul athar, perbedaan dua asar atau dua hadis yang membahas perihal yang sama. Dan perbedaan hadis ini bukan dengan hadis tapi dengan kias. Amal athar, adapun hadis yang dijadikan dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa domba lebih utama itu adalah hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dan Husain itu dengan domba. Dan juga sabda Nabi, anil jariyati syatun wa anil ghulami syatani. Anak perempuan itu 1 ekor domba dan anak laki-laki 2 ekor domba. Nah, di sini hanya menyebutkan domba ketika berbicara tentang akikah. Tetapi mereka yang mengatakan tadi itu ibil lebih utama itu menggunakan kias. Apa kiasnya? Karena akikah itu merupakan ibadah ritual menurut mereka gitu. Fa wajaba ayyakuna al-a'dhamu fiha afdal, maka bentuk yang lebih besar, ya, ukuran yang lebih besar itu lebih utama daripada ukuran yang lebih kecil. Bersedekah 100 juta itu lebih utama daripada 1 juta. Orang ini memiliki harta 200 juta misalnya, dia bersedekah dengan 100 juta tentu lebih utama daripada hanya 1 juta. Kecuali yang menyumbang 100 juta itu berisi harta 271 triliun, menyumbang 100 juta. Sementara yang menyumbang 1 juta itu kekayaannya hanya 10 juta misalnya. Maka ketika ia menyumbang 1 juta dari 10 juta, itu 10%-nya. Sementara 100 juta dari 271 triliun, siapa dong 0,0 sekian? Berapa? Ya hanya 10%-nya membagikan ini, BGL misalnya. Ya Allah, kamu usah 271 triliunnya, 6 miliarnya aja kita minta. Satu, ya Allah, fasilitas di sini, masya Allah. Sound kita ini, ya Allah, mantap dong, kalau streaming terus, kalau undang jamaah banyak, apabila corong-corongnya kamu kurang karyawan. Meskipun mungkin kompleks ini lain kompleksnya lah, wilayahnya lain, kalau benderanya lain, lalu lain juga, iklim suhunya lain juga. Jangan di sini tuh pas lah, bisa kita pengajian subuh ini tandaki corong situ sedikit ya, bisa ada 40 itu ibu-ibu. Nah jadi kenapa mereka mengatakan yang besar itu lebih baik daripada yang kecil? Karena berkias kepada al-hadaya. Hadaya itu hadiah. Jadi orang berhadiah itu kan
Bila hadiahnya ganal juga pahalanya. Oke, fi ma'rifati man yu'aqqu anhu wa kam yu'aqqu. Wa amma man yu'aqqu anhu fa inna jumhurahum ala annahu yu'aqqu anil dzakari wal untha as-saghiraini faqat. Jadi berbicara tentang siapakah yang harus diakikahi ini dan berapa jumlah hewannya. Maka berbicara tentang siapa, jumhur ulama mengatakan bahwa yang diakikahi itu adalah laki-laki dan perempuan yang masih usia kecil atau belum balik. Fakot, artinya bilanya kada sogir, kada diakikahi. Wasyadal Hasan faqala. Nah, Imam Hasan Al-Basri itu syadda itu artinya mengecualikan. Pengecualian itu apa kalau bahasa plastiknya? Eksepsi kan? Apa juga? Yang beliau mengatakan bahwa la yu'aqqu 'anil jariyati, tidak diakikahi bagi budak perempuan. Jadi jariyah di sini kadang-kadang bisa anak perempuan, bisa juga budak perempuan, tergantung konteksnya. Nah, maksud Imam Hasan Al-Basri di sini tidak diakikahi bagi budak perempuan. Nah, itu sekarang sudah tidak berlaku. Wa ajaza ba'dhum ayyu'aqqa 'anil kabir. Nah, sebagian membolehkan berakikah bagi usia yang sudah dewasa. Iya. Jadi, nah ini bisa jadi bahan skripsi. Bolehkah mengakikahi diri sendiri? Maka apa judulnya tuh? Hukum akikah dewasa, perspektif 4 mazhab. Jangan. Perspektif 4 mazhab. Oke, itu banyak nih sebetulnya kalau masalah akikah nih. Apakah masalah itu tadilah? Tapi kalau anak lebih luas lagi, ya hukum akikah aja. Skripsi saya tuh hukum akikah dulunya. Makanya masih kebuliangan gitu lah. Kalau ada salah dulu judulnya Aqiqatul Maulud wa Qadayaha fil Fiqh Islami. Dirasah muqaranah bainal madhahib al-arba'ah. Itu skripsi saya itu judulnya dulu. Aqiqatul Maulud wa Qadayaha fil Fiqh Islami. Dirasah muqaranah bainal madhahib al-arba'ah. Kalau ada salah enggak salah dia mau masa kan ingat kalau judul soal. Nah, tapi yang saya bicarakan di situ teori-teori di bab 2-nya itu tentang fikih anak. Jadi tidak langsung masuk ke ke pembahasan akikahnya. Jadi beberapa kewajiban orang tua terhadap anak itu tidak langsung akikah, tapi ada beberapa. Pertama misalnya tanda bisyarah. Al-bisyarah itu harus juga dilakukan orang tua. Apa bisyarah itu? Memberitakan, menginformasikan kepada orang lain peristiwa kelahiran anak. Nah itu bisyarah. Bisyarah itu kan berita gembira. Jadi kita gembira dengan kelahiran anak kita. Kita sampaikan kepada tetangga kita. Kalau sekarang kan tinggal WA ya, kalau di grup. Alhamdulillah telah lahir putri kami, putra kami dengan selamat pada hari ini, tanggal ini. Itu bisyarah. Dan itu ternyata sunnah. Bahagia memberitakan kelahiran anak kita. Anak laki-laki, anak perempuan, kita gembira dengan anugerah yang Allah berikan. Itu bisyarah. Kemudian selain bisyarah nanti ada juga ya akikah, ada juga tasmiyah, ada juga tahlik, ada juga tahnik. Tahlik itu apa? Memotong rambut. Nah, nanti ada pembahasan itu kalau salah di bab ini kan.
Kita baca agak cepat lah. Masyadal hasan dari layu aqanil jari wa jaza ba'dhum ayu aqanil kabir. Jadi orang dewasa boleh. Nah, tapi nanti bagaimana caranya? Karena kan kewajiban orang tua itu hanya sampai anak itu akil balik. Ketika dia lewat daripada akil baliknya, dia boleh, bahkan kalau menurut yang pendapat wajib, kalau yang sunnah, kalau mubah, mengakikahi dirinya sendiri. Kita nih anak kayak bubuan kita sebertahan di sini kan sudah dewasa, ya. Artinya kewajiban orang tua kita dulu saat kita masih anak-anak sampai akil balik saja. Ya kadang-kadang orang tua itu bisa juga terbentur biaya, misalnya kan, harga kambing wayah ini, misalnya kan, kalau kita mengakikahi anak, misalnya dengan harga kambing wayah ini 2,5 juta misalnya, sementara penghasilan Zidin hanya 2 juta sebulan. Nah, maka Zidin ada wajib itu. Umpat kaul nang mubah aja. Selesai ya Allah. Umpat kaul nang mubah. Terpaksa ya Allah Ta'ala ya Allah. Umpat kaul nang mubah. Ketika kita sudah dewasa, nang kayak wayah ini misalnya buan pian bagus saya menakuni kuitan bah mak ulun bahari sudah pian akikahi belum Jasidin bahari sakit banget kita hidup di sini misalnya sampai wayah ini bahari sakit gitu ya. Anu Jasidin baluman maka seyogianya usaha ya. Berupayalah kita semaksimal mungkin mengumpulkan duit untuk mengakikahi diri sendiri. Khawatirnya hadis Nabi kita murtahanun itu, kita tergadaikan tadi, itu belum ditabusi. Tergadai dan tebusan ini dalam konteks apa? Sepertinya bukan dosa, yang itu tidak bicara dosa, tapi ya tergadai tadi ya Allah alam itu bagaimana kita memahaminya. Nah itu juga bisa dijadikan skripsi. Maksud penggadaian diri anak yang belum diakikahi, perspektif misalnya apa misalnya gadai dalam arti apa di situ. Nah itu ditelusuri itu. Siapa tahu jadi ya kalau jadi tesis hebat lagi ya. Paling kadang jadi skripsi itu loh ya, kalau memang yang sudah ya bagus saya karena yang S2 yang S1 belum. Ini pak hikmahnya kita membahas masalah fikih lah. Insyaallah memang bahasa ihya mana mengubahkan masih kitab babul ilmi belum bagus sholat, babut taharah aja belum lagi semua. Wa dalil jumhur ala ta'alluqiha bis-shaghir. Dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwa ini hanya terbatas untuk anak yang kecil gitu. Qauluhu alaihi salatu wassalam adalah sabda Nabi, yaumus sabi'ihi, yaumas sabi'ihi adalah hari ketujuh. Hari ketujuh itu semacam frasa yang membatasi waktu pelaksanaan akikah itu, yaitu di hari ketujuh saja. Wa dalilu man khalafa, sedangkan dalil orang yang menolak hari ketujuh itu sebagai dalil yang paling otentik gitu kan. Artinya satu-satunya dalil adalah maruya an Anas. Riwayat Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dama bu'itsa bin nubuwati. Jadi Nabi itu mengakikahi dirinya sendiri ba'dama bu'itsa bin nubuwah, setelah beliau diutus menjadi nabi. Artinya usia Sidin waktu itu sudah 40 tahun. Hanya Sidin mengakikahi diri sendiri. Wa daliluhum aidan ala ta'alluqiha bil unsa. Ada juga dalil yang membatasi akikah itu hanya untuk perempuan. Adalah qauluhu alaihi salatu wassalam anil jaridi syatun wa anil ghulabi syatani. Jadi dalil yang mengatakan bahwa ini juga berlaku bagi perempuan itu adalah sabda Nabi
Anil jariyati syatun, bagi anak perempuan itu 1 ekor domba, wa anil ghulami syatani, dan bagi anak laki-laki itu 2 ekor domba. Wa dalilu man ikhtasara biha 'ala dzakari. Nah, sedangkan dalil yang membatasi, nah tadi itu tidak membatasi pada laki-laki tapi juga berlaku bagi perempuan, itu tadi ya. Sedangkan ini dalil yang terakhir yang membatasi hanya 'ala dzakar saja. Zakar di sini maksudnya adalah laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Adalah sabda Nabi, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak laki-laki tergadaikan dengan akikahnya. Di sini gulam disebutkan, tidak gulam dan jariyah. Nah, karena gulam saja, maka di sini membatasi lagi gitu kan. Wa amal adadu, adapun jumlah, fa inal fuqaha ikhtalafu aidan fi dzalika, fa qala Malik yu'aqqu 'anil dzakari wal unta bisyatin syatin. Ini jumlah berapa ekor sih sebetulnya untuk sembelihan akikah ini. Jadi Imam Malik mengatakan bahwa diakikahi untuk anak laki-laki dan perempuan itu syatin dengan 1 ekor saja. Lakian seekor, binian juga seekor. Waqala Syafi'i wa Abu Thawr wa Abu Dawud. Imam Syafi'i dan Abu Thawr dan Abu Dawud, Ahmad dan juga Imam Ahmad mengatakan yu'aqqu 'anil jariyati syatun wa 'anil ghulami syatani. Nah, di sini perbedaannya. Jadi Imam Malik mengatakan cukup seekor saja bagi laki-laki seekor, perempuan juga seekor. Tapi selain Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Thawr, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud mengatakan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba, anak laki-laki 2 ekor. Sababu ikhtilafihim, sebab perbedaan pendapat mereka itu adalah ikhtilafun athar fi hadzal bab, adalah perbedaan hadis atau dalil tentang masalah ini. Kira dulu, ini video kita habis akan. Kawai sobat lagi ada kita. Jadi sebab perbedaan pendapat mereka itu adalah hadis Ummi Karozin Al-Ka'biyah, kharrajahu Abu Dawud, yang diriwayatkan Abu Dawud. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil aqiqah. Nabi SAW bersabda perihal akikah, anil ghulami syatani mukafa'atani. Nah, jadi ini riwayat lainnya. Bagi anak laki-laki itu 2 ekor domba yang mukafa'atani, yang mencukupi. Wa anil jariyati syatun, sedangkan bagi anak perempuan itu cukup 1 ekor saja. Wal mukafa'atani al-mutamathilatani. Nah, maksud al-mukafa'atani itu adalah al-mutamathilatani, yang serupa. Maksud serupa itu seimbang. Mukafa'atani itu, jadi dombanya tuh seumuran, seukuran, paling kadang mirip. Jangan yang 1 kurus benar, yang 1 lamak benar. Itu tidak mukafa'atan. Wa hadha yaqtadi al-farqa fi dzalika baina dzakari wal untha. Dan ini yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu. Wa ma ruwiya annahu aqa'an al-Hasan wal Husain kabshan yaqtadi al-istiwa bainahuma. Nah, riwayat bahwa Nabi mengakikah Hasan dan Husain dengan kapsyan, 2 kapsyan itu maksudnya adalah yang tadi istiwa. Sabda Nabi, domba-domba itu maksudnya menuntut agar ada kesamaan apa istilahnya, umur, kesamaan tubuhnya, fisiknya. Kita lanjut, al-babur rabi fi ma'rifati waqti hadan nusuki. Wa amma waqtu hadan nusuk, kapan waktu pelaksanaan akikah ini? Fa inna jumhurul ulama ala annahu yaumus sabi'in
adalah di hari ketujuh kelahiran anak. Wa Malik la ya'idu fil usbu' al-yawm alladhi wulida fihi in wulida nahar. Imam Malik di sini tidak memasukkan dalam satu minggu hari di mana anak itu lahir pada siang harinya. Misalnya, maksudnya begini, kalau harinya lahir di hari Minggu siang, nah perhitungan kita kan kalau komariah itu kan mulainya di waktu maghrib. Maka kalau Minggu siang, maka minggu depan itu bukan hari ketujuh, tapi Seninnya hari ketujuh. Karena hitungannya itu mulai di waktu malam. Wa Abdul Mulki Ibnul Majishun yahtasibu bihi. Nah, ini salah satu ulama dalam madzhab Maliki. Jadi untuk kita ketahui juga pengarang Bidayatul Mujtahid ini Ibnu Rushd ini beliau Maliki ya, bermadzhab Maliki. Makanya di sini disebutkan tokoh-tokohnya Abdul Mulki Ibnul Majishun ini tokoh dalam madzhab Maliki ya. Yahtasibu bihi, dia menggunakan hitungan yang demikian. Qala Ibnu Qasim fil Atabiyyah. Jadi Ibnu Qasim di sini juga sepertinya itu juga dalam madzhab Maliki, bukan Ibnu Qasim dalam madzhab Syafi'i ya. In uqad lailan lam yujizhu. Apabila diakikahi waktu malam itu kada boleh. Nah, jadi tidak boleh memotong hewan lahiran hewan akikahnya itu di waktu malam. Jadi harus di waktu siang menurutnya. Waqtal ashabu Malik fi mabda'i waqtil ijza. Orang-orang atau kalangan mazhab Maliki itu berbeda pendapat. Ini dalam satu mazhab saja mereka berbeda pendapat fi mabda'i waqtil ijza. Kapan memulai membagiakan daging-daging akikah itu. Faqila waqt duha. Nah, dikatakan waktu yang lebih utama itu adalah waktu duha. Waqila ba'da al-fajr, tapi ada yang mengatakan waktu yang utama itu adalah sesudah fajar. Kiasan ala qauli Malik fil hadayah. Itu berkias kepada perkataan atau pendapat Imam Malik dalam memberikan hadiah, keutamaan memberikan hadiah. Keutamaan waktu membagikan hadiah itu menurut Imam Malik adalah sesudah waktu subuh. Artinya sebelum subuh berbagi. Maka itulah yang dijadikan kias keutamaan membagi daging ini. Tapi masalahnya kalau akikah itu kan daging masak, sementara kalau kurban itu daging mentah. Nah, makanya ada perbedaan pendapat itu. Ada yang mengatakan akikah itu dengan kurban itu tidak bisa disatukan. Artinya kalau dalam madzhab Syafi'i itu kan Imam Romli mengatakan boleh istirakun niyah. Istirakun niyah itu menggabung dua niat dalam satu ibadah. Dua niat dalam satu ritual gitu. Maksudnya akikahnya diniatkan juga kurban. Artinya kapan ia memberikan akikah itu saat ia memotong hewan kurban. Jadi niat kurban digabung dengan niat akikah. Nah, itu dalam pandangan Imam Romli dalam madzhab Syafi'i itu boleh. Tapi dalam madzhab yang sama Imam Ibnu Hajar, kalau bicara tentang fikih berarti Ibnu Hajar Al-Haytami ya, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Al-Asqalani itu biasanya hadis. Nah, Imam Al-Haytami mengatakan bahwa kada boleh, kada sah gitu lah dua niat dalam satu ritual tadi. Bagi beliau kurban ya kurban, akikah ya akikah. Maka ada juga yang mempertanyakan kenapa tidak boleh digabung, karena kalau daging kurban itu yang dibagikan adalah daging mentahnya, sedangkan akikah yang dibagikan adalah daging masaknya. Nah, kalau Imam Malik tadi berbagi di waktu setelah subuh, berarti sini bermasaknya itu malam tuh. Misalnya lah, bisa kita kritik wala syakka anna man ajaza dhuhaya lailan ajaza hadhihi lailan.
Maka tidak diragukan bahwa kelompok yang membolehkan berudhiyah atau membagi hewan kurban itu di waktu malam, maka akikah juga boleh di waktu malam. Karena kan ini kan pembahasannya sebagian berkias kepada kurban. Waqad qila, dan dikatakan yajuzu fis sabi' ats-tsani wat-tsalits. Jadi boleh juga berakikah itu di waktu ke-7 tapi dan minggu kedua atau minggu ketiga. Jadi kelipatan 7. Misalnya lahir di hari Senin, maka Senin kainanya lagi. Tapi kalau mazhab Maliki, kalau lahir Senin, kalau siang, maka Selasa kainanya, kali akan pulang Selasa kainanya. Fi sini hadan nusuki wa sifatuhu wa sifatihi fi sini hadan nusuk wa sifatihi. Wa amma sinu hadan nusuki wa sifatuhu fasinu duhaya wa sifatuha al-jaizah, a'ni annahu yutqa fiha min al-'uyub ma yutqa fi duhaya wa la a'lamu fi hadha khilafan biha fil madhhabi wa la kharijan minhu. Jadi usia hewan yang disembelih itu sama dengan pembahasan di udhiyah. Bisa juga nanti jadi pembahasan. Yang penting jadi sini catatannya, dia terbebas daripada aib-aib sebagaimana hewan kurban dalam sebagaimana syarat-syarat dalam hewan kurban. Kalau boleh ada cacat gitu. Bab terakhir fi hukmi lahmiha wa sa'iri ajzaiha, hukum daripada dagingnya, wajildiha, kulitnya, wa sa'iri ajzaiha, dan seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya. Fa hukmu lahmid duhaya fil aqli was sadaqati wa man'il bai'ah, maka itu setara dengan hukum laham atau daging kurban, baik itu dalam perihal memakannya, cara memakannya, wassadaqahnya atau berbaginya, wa man'il bai'i, ataupun larangan diperjualbelikan. Jadi sama hukum akikah dengan hukum berkurban itu dalam hal pendistribusian daging dan juga kulitnya itu sama seperti, atau cara memakannya dan juga larangan jual belinya itu sama seperti kurban. Wa jami'ul ulama'i ala annahu kana yudamma ra'su tifli fil jahiliyati bidammiha wa annahu nusikha fil islam, wa dzalika li hadithi Buraidah al-Aslami qala kunna fil jahiliyati idza wulida li ahadina ghulamun zubiha lahu syatun wa luttikha ra'suhu bidammiha falamma ja'a al-islam kunna nadbahu wa nahliqu ra'sahu wa nulattikhahu wa nulattifuhu bi za'farani. Wa syadda al-Hasan Qatadah wa qala yumassu ra'su as-sabi bi qitnatin qad ghamasat fid dam. Jadi ini seluruh ulama bersepakat bahwa pada peristiwa jahiliyah, nah maksudnya bersepakat dengan kisah latar belakang pada masa jahiliyah, di mana saat itu kepala kekanakan itu yudamma, diolesi dengan darah. Darah apa? Darah kambing atau darah domba. Jadi imbah menyembelih kambing domba tadi, darahnya tuh diusapakan, dipusutakan ke kepala kekanakan. Wa annahu nusikha fil, dan itu dinasakh ketika Islam datang, itu mansukh. Hukum itu tidak berlaku lagi. Wa dzalika hadis Buraidah al-Aslami. Jadi ada hadis riwayat Buraidah al-Aslami mengatakan bahwa Nabi bersabda, kunna fil jahiliyah, ketika masa jahiliyah, idza wulida li ahadina ghulamun, ketika anak kita lahir itu zubihalahu syatun, disembelihkan satu ekor domba, walut tikhara'su bidamih, kemudian dioleskan, dipusutakan di kepalanya itu dengan darah daripada
domba tadi. Falamma ja'al Islam, ketika Islam datang, kunanat bahu, kami memotong makan hewan yang sama juga, wa nahliqu ra'sahu, dan kami memotong rambutnya. Bukan memotong kepala, adalah nahlik. Halaqah itu sudah mencukur gitu kan. Ra'sahu di situ mencukur kepalanya, itu maksudnya mencukur rambut gitu. Jangan dipahami mencukur kepala atau kemudian kepalanya hilang. Wa nulattifuhu biza'faran, dan kami mengoleskan kepalanya tadi setelah dipotong itu dengan wewangian za'faran. Imam Hasan dan Qatadah mengecualikan yumasul susabi fitnatin, kemudian kepala anak itu diusap dengan kapas, qad ghamasat fidam, itu sudah mengalirkan, menutupi apa yang di dalam darah. Maksudnya itu cukup kalau kita kada kawan latiful bisa orang itu cukup dengan bikin fitnah itu kapas. Kada kawan melumuri dengan darah itu cukup dengan kapas, itu setara dengan melumuri dengan darah menurut beliau begitu. Nah, ini kalau kita perhatikan tradisi kita masih memberlakukan ini kan. Artinya anak kecil ketika lahir itu, nah kita kadang-kadang asraqah ya Allah. Nah, itu berhakikat juga sebetulnya supaya anak ini cinta kepada Rasulullah SAW sebetulnya itu kan. Nah, cuman kan orang-orang yang kada petunjuk itu pasti mencari-cari kesalahan bahwa oh ini bid'ah dan seterusnya. Nah, padahal di situ ada, misalnya kita kan mencucuk orang tuh tapung tawar. Nah, tapung tawar bahasanya itu tapung tawar. Sebenarnya hadisnya ada. Itu kan wanulattifuhu biza'faran itu. Tapi dengan wewangian. Nah, kita kan mungkin kesulitan, ada sebutan orang kawan mengkarakan minyak harum ya Allah. Meskipun sekarang banyak aja ami-ami ya Allah, bukan amin ya. Bisa aja tuh kita jadikan minyak harum kayak apa. Cuman kita kan ketika tapung tawar itu sudah ditambahi juga dengan ya Allah rajin tuh harum-harum juga tuh di situ. Nah, itu tapung tawar itu ternyata juga sunnah Nabi, ada dalilnya. Jadi kita ketika tasmiyah anak itu kan menasmiyahi, memang kalau di Arab itu nya kan ada ritual-ritual kayak kita menasmiyahi anak dah ya. Jadi dokter ini ya lahir ya Ahmad Muhammad ya. Salah misalnya kan, jadi dengan gula kan Allah salah. Kalau kita malah mengarang anak salah ya Allah. Kalau bujur-bujur tarus tuh kita nih, kesalahan tarus nih, sekolah salah, mencari duit salah, ngarang anak salah. Jadi itu tadi perbedaannya itu di situ. Jadi ada yang mengecualikan bahwa kada apa-apa juga, kada harus dengan za'faran tadi. Cukup dengan misalnya kapas model betafakul gitu. Itu sudah dianggap ghamasat fidam, melumuri dengan darah, padahal kita dengan kapas saja. Apalagi kalau kapasnya itu ada tapung tawarnya kan bagus gitu. Karena za'faran itu susah dicari. Tahu nggak za'faran apa? Itu jenis wewangian juga, tapi susah kan dicari kalau kita za'faran. Wastuhibba kasru idhamiha. Nah, dalam mazhab Maliki dianjurkan, disukai untuk menghancurkan tulangnya. Tulang sapi, tulang kambing itu nah dicacah-cacah. Itu dianjurkan.
Tapi itu dilihat di footnote-nya, khilafan lisyafi'i wa Ahmad. Kalau Imam Ahmad dan madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu bukan dihancur, tapi dipotong-potong pada bagian persendiannya. Tulangnya dibiarkan kokoh. Harapannya apa? Anaknya juga itu memiliki tulang yang kokoh. Jadi tafakul di situ. Ya karena apa? Boleh aja. Tapi dalam mazhab Maliki tadi dianjurkan dicacah-cacah tulangnya. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad Hambali kada dianjurkan dicacah-cacah, tapi diatak di bagian persendiannya. Lima kanu fil jahiliyati yaqta'unaha minal mafasil. Karena alasan mazhab Maliki ini, pada masa jahiliyah itu orang-orang itu memotong minal mafasil. Mafasil itu persendian. Memotong-motongi dari persendian-persendiannya. Jadi itu gawian orang-orang jahiliyah menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi'i kada. Meskipun itu peristiwa yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah, kalau itu baik, ya kada apa-apa. Itu ada yang tradisi aja, bukan dianggap sunnah. Nah, waqtalafa fi hilaqi ra'sil maulud yaum as-sabi'i. Mereka juga berbeda pendapat dalam memotong rambut anak itu pada hari ke-7. Wasadaqati biwazni sya'rihi fiddatan. Kemudian bersedekah dengan timbangan yang setara dengan rambut tadi. Kemudian ditimbangkan ke fiddah. Fiddah itu perak. Faqila huwa mustahabun. Dikatakan itu disukai, mustahab. Mustahab itu mendekati sunnah. Waqila huwa ghairu mustahab, itu tidak dianjurkan. Wal qaulani an Malik, dan keduanya itu dari Imam Malik. Jadi Imam Malik itu ternyata bisa juga ada qaul qadim, ada qaul jadidnya juga. Imam Syafi'i kan masyhur dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Nah, ternyata Imam Malik juga ada dua qaul. Di satu sisi sini mengatakan mustahab, di sisi lain sini wal istihbabu ajwad. Tapi pendapat yang mengatakan itu dianjurkan itu lebih baik. Wa huwa qaulu Ibnu Habib lamma rawahu Malik fil Muwatta. Dan itu adalah pendapat Ibnu Habib ketika dia meriwayatkan hadis Imam Malik dalam kitab Muwatta, anna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqat sya'ra al-Husain halaqat sya'ra al-Hasani wal Husaini wa Zainab wa ummi Kulthum wa tasaddaqat bi zinati dzalika fiddatan. Bahwa itu dilakukan oleh Fatimah binti Rasulullah ketika memotong rambut Hasan dan Husain dan juga Zainab serta Ummi Kulthum. Kemudian Siti Fatimah mensedekahi dengan ukuran yang setara dengan perak. Jadi kalau rambutnya itu yang ditatak itu 0,5 gram, maka peraknya juga setara 0,5 gram. Nah, baru diuangkan hanya duitnya ditukarkan makanan kah yang sedekahkan, atau duit yang ada itu disedekahkan ke orang. Jangan disedekahkan peraknya. Kadang-kadang orang kan memerlukan perak emas, tapi emas dia orang nggak ada bapaknya. Mata emasan juga ya. Ada mata duitan yang mata emasan. Oke, untuk minggu ini saya kira cukup. Mungkin ada beberapa yang bisa sebetulnya dijadikan celah-celah untuk menulis skripsi, karena fikih anak itu sebenarnya bukan hakikat saja. Tadi misalnya juga tentang teknik. Teknik itu kan memasukkan makanan yang manis-manis ke dalam mulut anak kecil. Itu apa hukumnya? Misalnya sunnah. Bagaimana kalau misalnya tuan guru atau kiai atau ustadz yang memakaniakan
itu tadi ngeberokok misalnya Pak, ini kopi itu masuk tuh. Sini misalnya madat, madat itu bukan madat, bukan al-madat gitu kan, madatnya bisa muncul madat. Nah itu bisa jadikan bahan juga dan seterusnya ya. Silahkan nanti kawan-kawan mencari atau menggali apa yang bisa dijadikan penelitian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.